Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rizka S. Umunia, stambuk A2218180. Nah, saya berasal dari kampus Universitas Tadulako yang pada pagi hari ini akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan Ibu Surima minggu lalu. Nah, untuk memulai materi pada pagi hari ini, saya tak lupa pula mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya lah kita bisa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai aktivitas belajar, kita sebaiknya melakukan doa dulu. Doa akan saya pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Ya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Ade Najwa, Dinda Anastasia Putri, Muhammad Fazan, Iji, Sri Rahayu, Sri Lestari, Mita Hulhaira, Lilis, Muhammad Rafli. Oke, hadir semua ya adik-adik. Terima kasih karena kalian sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi buah, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi bunga, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi biji. Aktivitas 1 yaitu buah. Apa saja sih yang terdiri dari buah? Yaitu yang pertama ada daging buah, tangkai buah, biji, dan yang paling terluar yaitu adalah kulit. Nah, apa perbedaan bunga dan buah? Buah biasanya berkembang biak dengan memiliki putik atau alat kelamin betina yang disebut bakal buah dan mengandung bakal biji. Putik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bakal buah atau ovarium, yang kedua tangkai putik atau stilus, yang ketiga kepala putik atau stigma. Nah, sedangkan untuk buah yang lengkap itu terdiri dari kulit, daging buah, dan biji. Dan untuk buah yang sudah matang, buah memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan exocarp, yaitu lapisan terluar yang pada umumnya tidak tembus air. Kemudian lapisan mesocarp, yaitu lapisan yang berserat dan berdaging. Dan yang terakhir yaitu lapisan endokarp. Lapisan endokarp yaitu lapisan paling dalam yang berbatasan dengan biji. Nah, dalam bahasa sehari-hari, buah cenderung diartikan sebagai bagian dari tumbuhan yang memiliki daging buah. Nah, buah ini bisa dimakan, rasanya manis atau asam. Secara botani, buah atau juga disebut buah sejati adalah organ pada tumbuhan berbunga yang berasal dari perkembangan lanjutan bakal buah atau yang biasa disebut dengan ovarium. Nah, coba jelaskan apa sih fungsi dari buah? Nah, fungsi dari buah yaitu sebagai pembungkus dan pelindung biji yang berkaitan dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemencar biji tanaman pada beberapa tanaman berbunga. Nah, selanjutnya aneka jenis buah.
Nah, aneka jenis buah ini terdiri dari apa saja? Yang pertama, aneka jenis buah kering, dan yang kedua, aneka jenis buah berdaging. Nah, buah kering termaksud ke dalam jenis buah tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah dan berisi satu biji atau lebih. Bagian luar dari buah kering biasanya cukup keras dan teksturnya seperti kayu atau kulit kayu kering. Contoh buah kering adalah buah padi, buah geluk, durian, dan jenis polong-polongan. Nah, yang kedua, buah berdaging. Sesuai dengan namanya, buah berdaging mempunyai daging yang pada umumnya dapat dimakan. Namun ada juga buah berdaging yang tidak bisa dimakan. Beberapa contoh jenis buah yaitu jeruk, apel, mangga, pisang, jambu, lemon, stroberi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya aktivitas 2 yaitu biji. Biji merupakan bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang sudah matang. Biji ialah embrio atau tumbuhan kecil yang mengalami perubahan, maka masih bisa bertahan lebih lama pada keadaan yang kurang sesuai untuk pertumbuhannya. Dengan begitu, biji sudah menunjukkan diri sebagai perkembangan penting dalam reproduksi dan pemencaran. Spermatopita atau tumbuhan berbunga atau tumbuhan berbiji dibandingkan dengan tanaman yang lebih primitif seperti lumut hati, dan pakis yang tidak mempunyai biji dan menggunakan cara lain untuk menyebarkan diri. Nah, apa fungsi dari biji? Nah, fungsi dari biji yaitu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Biji juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan, dan juga biji ini memiliki fungsi sebagai untuk membentuk tumbuhan baru. Nah, selanjutnya jenis-jenis biji. Apa saja yang terdapat pada jenis-jenis biji? Yang pertama itu ada jenis biji terbuka dan ada jenis biji tertutup. Nah, biji terbuka yaitu yang biasa dikenal dengan Gymnospermae. Yaitu Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tak tertutup dengan bakal buah. Tumbuhan berbiji terbuka mempunyai organ-organ tanaman seperti akar, batang, daun, pembuluh, dan strobilus. Nah, tumbuhan berbiji terbuka memiliki sistem perakaran tunggang dengan jenis batang bercabang-cabang dengan ukuran daun yang sempit, tebal, dan kaku. Bakal bijinya terbuka dan berada di bagian permukaan bakal buahnya. Bakal tersebut tumbuh di luar megasporofil. Nah, selanjutnya biji tertutup. Nah, biji tertutup atau yang disebut dengan Angiospermae mempunyai ciri-ciri khusus semua tumbuhan yang termaksud dalam tumbuhan berbiji tertutup yang mempunyai bunga. Tumbuhan yang terkumpul dalam tumbuhan berbiji tertutup ini sangat bervariasi, dapat berupa tumbuhan pemanjat sampai yang menjulang tinggi, dan juga tumbuhan berbiji tertutup ini bisa dibagi menjadi 2 kelas, yaitu tumbuhan berbiji tertutup dikotil dan tumbuhan berbiji tertutup monokotil. Nah, adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Oke, saya akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Di dalam buah terdapat daging buah, tangkai buah, biji, dan juga kulit. Nah, apa perbedaan bunga dan buah? Nah, perbedaannya itu kalau bunga memiliki alat kelamin jantan, sedangkan buah memiliki alat kelamin betina.
Buah memiliki fungsi sebagai pembungkus dan pelindung biji yang berkaitan dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemancat biji tanaman pada tanaman berbunga. Biji merupakan bakal biji atau ovulum dari tumbuhan berbunga yang sudah matang. Biji ialah embrio atau tumbuhan kecil yang mengalami perubahan. Fungsi biji sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan dan juga sebagai alat berkembang biakan dan untuk membentuk tumbuhan baru. Sekian kesimpulan yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak ada tugas rumah yang kalian akan mengerjakan nanti, terus dikumpul lewat via WhatsApp kakak. Nanti kalian kirim di nomor WA kakak. Nah, yang pertama tulis ya. Yang pertama, tuliskan masing-masing 5 jenis buah yang bisa dimakan dan juga buah yang tidak bisa dimakan. Yang kedua, apa fungsi dari buah dan biji? Yang ketiga, jelaskan perbedaan monokotil dan dikotil. Sekian penjelasan dari Ibu pada materi hari ini. Untuk adik-adik jangan lupa belajar untuk materi minggu depan, yaitu sistem pencernaan pada manusia yang akan dibawakan oleh Ibu Surima. Oke adik-adik, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.